Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, niat, tujuan, atau motivasi untuk mengikuti Yesus harus jelas dan harus siap dimurnikan dengan tantangan atau ujian singkat hari ini. Apa yang sedang kita cari? Apa yang kita harapkan dari Yesus yang mau kita ikuti? Jawaban awal untuk ini akan sangat menentukan sikap, perilaku, dan cara hidup kita selanjutnya. Aku mau menjadi Kristen, setidaknya mempunyai agama yang benar, supaya mendapatkan gadis pilihanku dan diterima menjadi menantu dari keluarga yang sudah Kristen. Aku mau menjadi Kristen karena ini, itu, dan banyak hal. Ini tidak baik dan pasti kacau. Tapi apakah ada yang mengatakan, aku mau menjadi Kristen karena aku mau berjalan di belakang Yesus, belajar dari Dia, dan menaati ajaran-ajarannya, supaya aku memperoleh janjinya, hidup kekal bersama Allah di surga? Saudara-saudara terkasih, ujian dari Yesus terhadap seorang ahli Taurat yang mau mengikuti Yesus kemana saja ia pergi, sesungguhnya merupakan sebuah jawaban yang bukan saja baik, tapi juga tegas. Yesus itu tidak punya apa-apa, bahkan tempat untuk meletakkan kepalanya sekalipun ia tidak punya. Lalu masa depan yang bagaimana yang sedang kita cari? Mimpi luar biasa yang kita inginkan dan dapatkan dengan mengikuti Yesus? Yang harus diketahui, mengikuti Yesus menuntut pemahaman tentang hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Kita harus memikul salib setiap hari, akan dikejar-kejar dan dianiaya. Kita akan dimusuhi, dikucilkan, dan bahkan ada yang akan dibunuh. Butuh suatu ketegasan, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Siap untuk disalibkan bersama Yesus? Inilah jaminan Yesus. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sudah menjadi pengikut Yesus, entah karena terlahir dari keluarga Kristen dan langsung dibaptis, entah karena pengalaman pribadi tentang Yesus lalu dibaptis. Pertanyaan yang sama masih berlaku untuk kita sebagai bahan introspeksi dan mawas diri. Apakah aku menjadi Kristen karena keluargaku Kristen? Apakah aku menjadi Kristen karena aku sekolah di lingkungan Kristiani? Nah, kalau begitu, benarkah kalau boleh dikatakan bahwa kita ini terpaksa menjadi Kristen? Terpaksa menjadi pengikut Yesus? Tentu saja tidak. Yang harus kita jawab adalah, apakah aku mengalami imanku secara pribadi dengan Yesus?
setelah aku menjadi Kristen. Itulah intinya. Saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah saat menegaskan kembali apa yang sedang aku cari. Aneh memang karena kita sudah Kristen. Namun mungkin ini bisa membantu kita untuk mawas diri di saat-saat kita luntur ingatan bahwa ternyata aku ini orang Kristen. Apakah kita menyadari akan iman kita secara pribadi dengan memeluk agama Kristen? Apakah kita mengandalkan Yesus karena Dia masa depan dan jaminan hidup kita sekarang dan kelak? Tuhan memberkati. Ya Bapa, sungguh merupakan sebuah anugerah boleh menyadari kembali siapa jati diri kami sesungguhnya. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar mampu memahami siapa Yesus Putra-Mu bagi kami. Dan semoga kami tetap setia pada kehendak-Mu. Semoga iman kami semakin dimurnikan dalam penyerahan setulus dan seutuhnya kepada kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Putra-Mu Yesus Kristus, Penyelamat kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati kami mengagungkan Dikau karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama, dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya, kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.